dikatakan bahwa Taurat itu hanya kita mengambil kitab daripada orang Yahudi, dasarnya yang mana? Yesus orang Yahudi, Yesus mengajarkan dengan Taurat kita mengenal dosa. Bagaimana kalau Yesus dalam Alkitab itu tidak pernah dikatakan bahwa kitab ini hanya untuk bangsa Israel? Tidak ada. Tidak ada. Dan Taurat itu tidak tertulis dalam kitab bahwa Taurat itu untuk bangsa Israel. Tidak ada. Iya kan di Lukas jelas tuh kan dialog tetua Yahudi sama Yesus tuh. Kalau begitu, apakah engkau ini anak Allah, kan begitu? Engkau yang mengatakannya. Yesus sendiri yang mengatakannya, artinya Yesus tuh berlepas diri loh dari apa yang dipersangkakan oleh tetua Yahudi itu yang ngejar-ngejar dia itu. Artinya itu bukan perkataan Yesus dan persangkaannya ditolak begitu loh. Benar nggak sih? Jadi begini, Alkitab itu adalah kesaksian yang ditulis menurut apa yang mereka lihat dan apa yang difirmankan Allah kepada para penulis. Jadi mereka menulis apa yang mereka dengar daripada perkataan Yesus dan apa yang mereka lihat. Jadi sebenarnya di situ banyak juga dari cerita Yesus yang mereka angkat juga, dan mereka menulis hal itu. Jadi di sini sangat kelihatan sekali berbenturan ketika dikatakan bahwa yang dikatakan bahwa yang kita pakai itu bukan Injil yang diturunkan. Memang Injil itu bukan firman atau wahyu Allah yang ditulis oleh para penulis seperti kepada Musa, tuliskanlah ini, enggak. Tetapi kitab itu adalah kesaksian siapa Yesus dan bagaimana tentang Yesus. Iya, ini soalnya kan begini di Lukas, di Matius kan ada tuh dialog tentang Yesus tuh ditanya sama tetua Yahudi kan. Iya. Misalnya, kalau analoginya begini, Billy, saya tanya kamu, apakah kamu anak presiden? Terus lu jawabnya pasti selain ada pilihan tidak atau bukan, pasti lu juga punya kata-kata frase-frase yang lain. Itu mah kata lu gitu. Gua mah kagak kan gitu kalau kasarnya. Nah, ini kan ada indikasinya sebetulnya persangkaan para Yahudi di saat Yesus ada pun menyangkakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus berlepas diri. Begitu loh, berlepas diri dari argumen mereka. Engkau sendiri yang mengatakannya tuh maksudnya bukan untuk penegasan ya benar, kan lu udah bilang kan nggak begitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya anak Allah kan, anak manusia begitu kan. Itu di dalam konten YouTube saya sudah jelaskan. Kenapa Yesus tidak pernah berkata secara gamblang aku adalah Allah. Yang pertama saja, Yesus tidak berbicara dengan dasar tuduhannya saja. Yesus itu ditangkap dan dihakimi. Jadi kita harus paham tentang konteks kehidupan Yesus pada saat itu, di mana aturan daripada bangsa Yahudi itu hanya percaya kepada Tuhan saja. Artinya gini, seperti kita lihat aja di Indonesia ya, siapa yang mayoritas dia yang berkuasa. Nah, ketika kalau Yesus secara gamblang menyatakan seperti itu, bisa-bisanya Yesus dengan pengikut-pengikutnya itu selesai. Sekarang paling Anda berpikir kenapa tidak menggunakan kekuatan keilahiannya? Nah, sedangkan dikatakan kenapa? Sudah dinubuatkan Yesus harus menjadi korban. Itu sudah dinubuatkan. Yesus tidak bisa melawan apa yang telah dinubuatkan karena itu adalah kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi. Jadi emang logika pemikiran untuk menentang daripada penyampaian Injil itu banyak retorika juga di situ. Kenapa? Kan bisa aja begini, kan bisa aja begitu. Iya, itu kata kalian. Tetapi dalam konsep daripada nubuatan juga itu Yesus tidak bisa lepas daripada konsep tersebut. Itu aja. Dia kalau ayat yang menyatakan bahwa Yesus pernah berkata dia ada anak Allah, ada. Saya juga kadang juga terbentur juga dengan teks-teks daripada lai juga, makanya kadang juga harus pakai kitab bahasa Inggris juga kalau dalam penerangan, atau ya paling enggak
Kalau kurang puas, terpaksa aku harus copy paste dari bahasa Ibrani, itu aja. Dan untuk mencari kebenaran. Makanya Yesus bilang selidikilah akan daku. Itu yang terpenting. Kalau memang dia hanya seorang nabi, apain dia suruh selidikilah akan daku? Ntar aku cari ayatnya ya. Bang Billy itu headsetnya kok gemeresek gitu sih? Oh, suara angin. Si, kamu asli mana sih? Kadrun masuk katanya. Baru lagi di jalan, baru mau sampai rumah dikit lagi katanya. Gue, ini foto siapa ini yang ngomong? Kenapa? Ini foto siapa yang ngomong ini? Gua lah. Foto Waduh. lama itu, Bill. Tahun berapa? Recording in progress. Kenapa? Kok Kenapa? merekam? Tunggu. Kenapa nggak jadi artis aja? Kenapa? Kenapa? Dulu anak band, dulu ngeband, Bill. Tahun 99. Armada itu wanita paling bahagia itu lagu saya. Itu, oh. Saya Recording stopped. Lagunya gimana? Coba lagunya gimana? Wanita yang paling bahagia. Gimana? Aku lupa. Pokoknya yang ku tahu itu lagunya bagus deh. Armada itu lagunya bagus. Nih saya kan ku utarakan kepadamu. Jadi cerita tentang saya suka sama cewek. Terus cewek itu Kamu jujur aja. Kamu jujur sama aku aja. kenapa? Yang nyanyi lagu itu kamu pastikan. Emang lagu saya, cuma saya kasih buat dia gitu, belum dibawain, kenapa belum suaranya sempat dibawain. sama? Kalau kamu nyanyi suaranya sama, vokalnya sama. Jangan-jangan yang vokalis aslinya ini hanya lip sync aja. Enggak, teman-teman. Aku curiga dengan band ini. Itu teman tongkrongan, Bill, tongkrongan lama di Alam Segar Pondok Indah nomor 7. Terus kenapa vokalnya bisa sama? Dia aja kaget pas saya waktu itu nggak sengaja nyanyi tempat dia tuh main gitar, makanya dia nyuruh saya ngeband dulu, cuman nggak sampai ini bubar, drummer saya nyolong uang. Waduh. Iya, uang buat uang saya buat biaya rekaman, latihan, semua kan saya yang biayain, dicolong sama dia. Dulu aku punya grup juga, tapi aku pulang ke Manado, aku nggak mau balik lagi. Aku bilang, oke lah, aku balik. Tapi dengan satu syarat, aku pengen jadi vokalisnya. Nggak terima mereka. Katanya begini, kamu itu Bill, jangankan ngomong, bernafas aja fals. Sambil ngechat ya, Bill, ya. Ceritanya? Saya sambil chat pendeta dulu. Iya. Oke, lanjut ngobrol, saya nyimak dengar. Makanya kan aku mau balik dan aku sudah nggak mau. Katanya aku aja jangankan ngomong, bernafas aja fals. Padahal aku senang jadi vokalis, nggak diterima. Makanya aku pulang aja. Saya sempat dari pihak Naga Suara dalam jangka 1 bulan minta 5 lagu harus kelar. Cuman ya gara-gara drummernya ketahuan ngambil uang sama gitarisnya. Kalau putar lagu di Zoom ini nggak apa-apa kan? Putar lagunya itu. Itu siapa tuh masuk? Itu siapa masuk tuh? Itu apa judulnya itu? Apa judulnya lagu itu? Apa? Wanita apa itu? Wanita. Kenapa? Judul lagu itu wanita apa itu? Yang mana? Yang kamu ciptain lagu itu. Ayo kita dialog. Ayo dialog. Ngantuk nanti. Itu saya bantuin grup. Suara saya kedengaran? Dengar Runda? Enggak. Dengar bagus. Aduh, giliran dengar lagu disuruh bicara, ya sudah bicara aja. Ya dialog aja. Nanti kalau mau dengar lagu pukul 3 subuh saya nyanyi. Oh iya, Gunda. Ya. Katanya si siapa nantangin ke Zoom. Cuma jam 3 subuh, jamnya si Bom, si Jason. Gila, saya bilang, ngapain jam 3 subuh? Jason, itu barengan sama orang tahajud. Sekalian aja mau sholat tahajud. Iya itu dah.
Oke, Tapi Bang itu- Billy. Aku ngefans juga sama Armada masalahnya. Gampang Bil kalau ketemu mereka mah. Nanti Belum tahu Bang Billy kalau kasih saya juga alamatnya. vokalis ini ya. Kamu juga vokalis ya Suma? Oh iya. Ya, Aduh. Saya sering simpan rekaman juga. pencipta juga ya Bang ya. Orang waktu Iya. lagu di grup aja abang ngarang-ngarang lagu aja cocok pas banget adanya. Saya Kalian pengarang. beruntung ya. Kalian beruntung. Kalau aku jadi vokalis ditolak. Katanya bernafas aja sudah fals. Ya udah kita dialog yuk, biar nggak pales yuk. Iya. Bahas apa kek gitu. Bahas tentang yang tema aja yang tadi tuh. Tunggu si Bro Kadrun kan udah masuk. Nanti kalian bahas sama Bro Kadrun aja. Aku nggak ikut. Kalau Enggak, Kadrun lagi di jalan, ntar pasti kemari dia. Neng. Orang udah saya iniin, udah saya kontrak itu tanda tangan. Pulsa ya, iya, oke. Masuk terus. si Kadrun itu senang sekali dia dapat pulsa. Ya, Ya seneng iyalah, lah. Pasti. Lu masa nggak bersyukur sih, Bil? Kalau ada dapat rezeki pulsa, gua aja kalau ada yang izin, syukur banget, senang. Aku nggak tahu ya kalau aku dapat pulsa itu aku bersyukur atau tidak. Coba dicobai dulu lah. Kalau aku dapat pulsa, aku mau rasa. Iya. Kamu dialog dulu, nih saya kirim nih. Kamu dialog dulu, dilepin. Enggak lah, Nih saya bercanda kirim kok. nih. Mana nomornya? bercanda Saya kirim aja. langsung. Aku enggak. Aku bercanda aja, nggak usah. Oke. Dibantuin aja Enggak, kalau kepada yang memang ini juga nggak apa-apa. dibantuin aja yang belum makan, kesian uangnya itu suruh dibeli masuk ke Indomaret atau Alfamaret, beli kue, beli makan kepada anak-anak terlantar, janda-janda yang ditinggal, disakiti. Iya, nanti kamu yang Janda-janda ini kembang. ya. Nanti kamu yang ini ya, Bil ya, janda-jandanya. Udah kasih aja nomor Kayak- WhatsApp aku. Tuh kan, kayak wholesome juga kamu. Banyak nih nomor cewek di WhatsApp nih. Aku kan semua nih, bantu. Tuh, Aku tuh, kan tuh lihat tuh. bantu. Tuh, Mana? tuh lihat tuh. Mana? Nih aku sekeren nih. Lihat nih. Tunggu. Mana? Tapi kau dialog dulu dong. Mana? Aku pengen lihat kau dialog, Bil. Sama Mana? Brunda. Nih, kau lihat ya. Nih. Ini berjejer nih nomor janda-janda nih. Tuh. Waduh. Cewek semua, nggak ada laki. Yang laki cuma ini doang. Waduh. Hebat. Tuh. Ling ting. Vira. Nggak ada laki. Iya, Ririn. Memang vokalis emang mantap deh. Gua acungin jempol lu, Wan. Itu teman SMA saya semua tadinya. Bang Billy. Bang Billy. Nah tuh ada kabar gembira tuh. Kabar gembira. Kabar gembira, selamat datang. Wajarlah laki-laki tampan. Selamat datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy, di Kristen ada sedekah nggak Bang Billy? Ya ada lah. Masa nggak ada? Kamu mau sedekah? Enggak, maksudnya di Biblenya ada nggak ayatnya untuk sedekah gitu? Ada. Nanti aku cari. Coba cari. Ntar, aku lagi lapar ini mau mikir makan di mana. Abang kabar gembira ini dari sekte mana rupanya? Saksi Yehova atau Dari- apa gitu? Ya, itu maksudnya? Denom. Denomnya aliran. Saya Muslim. Saya Oh, biasa Muslim. di Pasen itu, biasa kumpul-kumpul sama Pak Amir itu, udah Angon. Oh iya, salam kenal Bang. Sorry maaf. Iya, sama saya sudah kenal sama abang ini. Biasalah. Iya, mohon maaf. Bang Billy, kita bincang-bincang apa Bang Billy? Suaranya ini sepertinya nggak asing. Pernah sering ngobrol sama aku tapi aku lupa ini. Pertanyaan Siapa? saya ada loh Billy, menarik kali loh. Ya Tanya sudah aja. Kang, lanjutkan saja semua. Ini saya Kami umat Islam ini yang tidak menyembah Yesus itu menurut Bang Billy kelak itu nanti kayak mana kami ini?
ke surga atau ke neraka kami ini, Bang. Kalau kamu semua, ya pasti masuk neraka kamu. Oh gitu ya. Alasannya? Tetapi kepada muslim-muslim yang tidak mengenal, yang tidak pernah mendengar Yesus, tetapi akhlak dan kelakuan mereka itu baik, ya, itu menurut saya masuk surga. Lalu saya kenapa rupanya saya masuk neraka? Saya kan baik, samamu baik, sama teman-teman yang lain baik. Bukan soal itu. Kenapa kamu masuk Zoom dan mendengar tentang Yesus dan kamu tidak mau menerima? Berbeda dengan yang ada di pesantren-pesantren yang harinya dibuka mata dengan Al-Quran dan akhlak mereka itu tidak melakukan kejahatan apa semua, ya kan? Ya udah, mereka masih punya harapan karena mereka tidak mengenal Yesus dan tidak pernah menolak Yesus. Itu masalahnya. Kalau kamu semua memang nggak ada harapan semua, kenapa kamu muncul di Zoom? Kejam kali lah Bang ini. Wah, yang kayak gitulah. Iya. Jadi merinding jadinya saya jadi neraka. Jadi karena kenapa? Sudah banyak informasi orang-orang Kristen tentang siapa Yesus. Nah gitu aja, simple. Nggak tahu kalau sama dengan Luga. Jadi jadi kesimpulannya saya ke neraka ini. Ya gitulah. Tetapi kalau orang Kristen yang suka marah-marah juga di Zoom, ya, mereka juga nggak akan masuk surga. Itu karena mereka sudah melanggar hukum kasih. Kalau mereka nanya, maksudnya kalau aku sih bukan to the point memutuskan mereka nggak masuk surga. Ancaman tidak masuk surga itu ada karena melakukan dosa, pelanggaran hukum. Tapi kan itu semua tergantung dari pertobatan. Tapi jangan diulang-ulang lah pertobatan itu. Karena pertobatan yang menjadi mendarah daging itu menjadi kebiasaan menjadi mendarah daging dan mungkin itu akan menghambat untuk menuju kerajaan surga. Itu aja. Ya, tapi kalau menurut saya justru apa ya bilangnya, ngeri-ngeri sedap sih bilangnya, tapi saya seperti sekarang ini karena saya yakin bahwa saya bakal masuk ke surga meskipun saya tidak menyembah Yesus. Mau tahu alasannya? Iya, setiap orang yang beragama berprediksi seperti itu. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, semua begitu. Ngapain beragama kalau nggak ada harapan ke surga? Kan orang beragama untuk bisa ada harapan hidup yang kekal. Mau dia agama manapun. Itu aja kan alasan kenapa kita beragama. Iya juga sih. Cuman kalau saya nggak menyembah Yesus itu neraka gitu. Karena dengan tegas Yesus mengatakan akulah jalan keselamatan. Itu aja. Nah, itu dia masalahnya. Kalau di dalam pengajaran Yesus kemudian dia itu merupakan jalan, berarti ada tujuan dong. Nah, siapa tujuannya di sini? Aku lagi lewat di tempat rame. 2 menit. Oke, sip. Kalau ini Bang Sion, gimana menurut Anda ini? Kenapa Bro? Apakah saya masuk neraka atau gimana? Saya tidak nyembah Yesus. Enggak lah, kita kan tetap masuk surga lah Bang. Karena kita mau memuliakan dia juga kan. Ya kan? Tapi sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan loh. Kalau saya sih sebagai utusan. Iya, itu makanya aku bilang kalau saya sih dalam konsep catatan-catatan harian saya, nabi-nabi terdahulu itu juga kan mengajarkan Islam. Iya. Artinya gini, SOP daripada ajaran daripada semua para nabi itu SOP-nya jelas, tauhid. Mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya, kemudian syariat-syariatnya itu adalah merupakan kisi-kisi daripada fondasi ajaran yang mereka ajarkan. Nah, bahkan saya mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu semuanya muslim. Semua mengajarkan SOP. Dan SOP-nya itu muslim, adalah Guruda, kan mereka berserah diri. Nah, itu dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwin. Kalau menurut pandangan Kristen mungkin Bang Zuma ya dikatakan nerakanya Kristen gitu kan. Tapi kan di dalam kitab pun perjanjian lama ya, itu kan belum tentu itu sama dengan cara pandang Kristen memandang Bang Zuma kan begitu. Menurut Yesus bisa jadi gitu kan berbeda. Gitu Bang Zuma. Iya, justru kalau misalnya menurut kajian saya, kalau saya masuk neraka ya mau tidak mau apa yang saya jalankan juga dan yang menyeruh apa yang saya jalankan itu ya harus masuk neraka, karena yang mengajarkan itu adalah orang-orang terdahulu yang notabene-nya adalah nabi. Contoh misalnya di dalam Yohanes 17 pasal 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang, kata mengenal ini. Yang saya tahu di sini ada kata mengenal dan ada dua objek yang harus dikenal. Yang pertama yang harus dikenal itu adalah Allah, dan yang kedua yang harus dikenal itu adalah Yesus. Berbicara mengenai mengenal berarti ya seluk-beluk tentang dua objek ini. Bukan bagaimana kemudian orang mengabarkan tentang objek ini, tetapi bagaimana objek ini mengajarkan tentang dirinya. Misalnya gini, bagaimana para sahabat kemudian bisa mengenal Bang Zuma? Kalau Bang Zuma Anda kenal hanya melalui orang lain. Kenapa nggak mencoba untuk kemudian mengenal Bang Zuma langsung dengan Bang Zuma? Apakah lebih akurat mengenal saya, Bang Zuma, lewat orang lain atau mengenal saya secara langsung? Artinya gini, ketika Yesus ini memperkenalkan sosok Allah, apa dalil-dalil yang Allah terangkan kemudian melalui perantara beliau? Perantara Allah maksud saya. Sementara beliau yang kemudian menjadi perantara antara Tuhan, antara dirinya dengan makhluk manusia, itu adalah merupakan utusan yang datang memperkenalkan siapa Allah. Nah, artinya ketika diperkenalkan siapa Allah, maka tugas kita mengenal Allah. Nah, mengenal Yesus Kristus artinya mengenal ajaran Yesus tentang dirinya, bukan mengenal Yesus berdasarkan pengajaran orang lain. Makanya saya tadi bertanya kepada Bang Billy, menurut Bang Billy apakah saya ini masuk neraka? Katanya masuk neraka. Tapi yang sangat disayangkan, saya melakukan instruksi-instruksi yang dinyatakan oleh Yesus berdasarkan dirinya sendiri. Harus mengenal dia sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Alhamdulillah saya mengimani itu, dan itu adalah merupakan syahadat di dalam agama saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Tidak ada ajaran kemudian di dalam hidup kekal pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Allah yang nusul menjadi manusia. Itu nggak ada. Tapi dua komponen ini kemudian adalah merupakan persaksian. Meskipun kita tidak melihat. Tapi kita dinyatakan oleh alam semesta, oleh para nabi, oleh kitab suci, bahwa Allah itu cuma satu, dan mereka yang dinobatkan sebagai utusan, itu adalah utusan-utusan yang kemudian dijuluki dalam agama kita nabi ataupun rasul. Artinya, kalau Yesus sudah mengatakan hidup inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, saya lolos di situ. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah pun lolos di situ. Jadi apa dasarnya kemudian saya harus masuk ke neraka? Sementara kalau dikatakan, oh karena kamu tidak menyembah Yesus. Loh, gimana mau menyembah dia sementara dia mengatakan di dalam Yohanes 7 pasal 16, jawab Yesus, bukan jawab Zuma, tapi jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang Yesus ini utusan berarti. Nah ikrar di dalam keyakinan saya sebagai hamba Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan. Terlepas daripada itu, saya mengakui dia sebagai penjelmaan atau inkarnasi,
maka saya tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu ya jannah, surga, kerajaan Allah, yaitu apa yang kemudian dipahami umat Islam dengan surga. Sementara kalau memahami kemudian di luar daripada konteks ini, maka ya dalilnya pun ada. Bagaimana kemudian Yesus mengusir orang yang menyeru dia Tuhan, bermujizat demi namanya, bernubuat demi namanya, mengusir setan demi namanya. Nah, itu diusir. Nah, sekarang begini, kalau misalnya kita berada pada tempat yang menyeramkan, orang Muslim itu pasti tidak akan menyeru nama Yesus, kan? Yesus, terpujilah namamu, usirlah setan. Itu enggak. Tapi yang diseru oleh umat Islam itu adalah Allah. Tapi kalau orang Kristen, sahabat Kristen, ada hantu atau ada rasa takut, yang dipanggil pasti Yesus. Artinya mereka masuk kategori orang yang akan diusir. Nyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Jadi saya sebenarnya kepada Bang Billy, saya tadinya mau minta data, ada tidak pengusiran dari Yesus kelak di yaumul akhir, bahwa orang-orang yang Muslim ini itu akan diusir dan dianggap sebagai penjahat karena tidak mengusir setan, bernubuat, dan bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Nah, kalau yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus kan jelas tuh. Dalilnya ada, bukan saya mengada-ngada. Di dalam Matius 7 pasal 21 sampai 23 kan ada itu. Tapi bagi mereka yang memproklamirkan imannya bahwa la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu tidak ada kemudian ditegaskan legalitasnya di pengusiran dari Yesus. Artinya bahwa ya, saya melenggang bersama dengan orang Muslim ini masuk ke dalam surga. Tidak harus mampir di pengadilannya Yesus. Karena saya tidak pernah menyeru Yesus itu sebagai Tuhan. Saya kira begitu, sahabat. Jadi Bang kalau Billy, kita lihat kalau kita lihat dari cara pandang kita Muslim, melihat antara apa yang dibawa Yesus dan apa yang dibawa Kristen saat ini, dalam konteks cara pandang kita Muslim, itu jelas sangat berbeda ya Bung Ismaya. Tapi mereka sering mengkaitkan gitu bahwasanya Kristen itu adalah umatnya atau pengikut Yesus. Nah, jadi apakah ada penafsiran-penafsiran yang memang berbeda antara cara pandang Muslim dengan Kristen itu sendiri tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, Bang? Ya, itu tadi, Bang, yang semalam saya bahasakan bahwa ada satu titik yang mana sahabat Kristen itu bukan tidak memahami, tetapi mereka tidak memberikan ruang kepada diri mereka untuk memahami bahwasanya yang dimaksud perjanjian baru Allah itu justru adalah hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Itu yang sahabat Kristen itu nggak pahami gitu. Bukan karena mereka bodoh atau mereka itu tidak pintar, tapi karena mereka memang nggak mau tahu. Yang mereka tahu perjanjian baru itu adalah yang mereka tenteng kitab yang sudah dikanon dan juga surah-surah Paulus. Nah, sementara datanya sangat jelas dalam Yeremia 31. Bagaimana kemudian yang dimaksud perjanjian baru kepada keturunan Yakub itu adalah hukum Taurat. Itu adalah ketetapan yang pertama tertulis di atas muka bumi yang berdasarkan kewajiban terhadap Bani Israel. Ini perjanjian barunya. Itu datanya ada gitu. Nah, kalau di dalam biar nggak terlalu kepanjangan saya jelaskan itu. Oh iya Bang Billy, silakan. Jadi begini. Ya. Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru namaku Tuhan Tuhan akan masuk surga. Artinya tidak semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan masuk surga. Terus siapa yang masuk surga dalam ayat itu? Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kehendak Bapa itu apa? Tentu aturan-aturan Allah. Ya, aturan-aturannya yang mana? Ya, aturan-aturan yang sebelum Taurat. Nah, untuk mengenal Yesus kita harus melakukan ajaran-ajaran Bapa, ajaran-ajaran Allah.
yaitu 10 hukum, yaitu Imamat 11. Nah, yang kedua, kalau dikatakan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, perjanjian baru. Aku kan menggenapi hukum-hukum yang berbentuk penghapusan salah, atau yang sering dikatakan penghapusan dosa. Jadi sebenarnya yang dijelaskan ini kan sebenarnya sudah jelas. Kita harus paham untuk apa pengorbanan di dalam bentuk pengorbanan anak domba Allah itu. Jadi yang digenapi adalah hukum upacara yang berbentuk penebusan salah ini. Tetapi hukum-hukum yang lain itu masih berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bro Suma mau masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang di mana ya? Kita nggak usah luas. Anggaplah kalau kita berbicara kalau hanya berbicara tentang soal ketuhanan, agaknya itu terus juga kita nggak dapat titik. Oke lah, kan ada banyak aturannya. Aturan Allah itu bukan hanya tauhid atau keesaan. Ya contohnya aturan Allah, yaitu jangan makan haram. Apakah ikut enggak makan haram? Yang kedua, harus menguduskan hari Sabat. Apakah Bro Suma melakukan hari Sabat? Ini pertanyaannya. Karena kenapa saya katakan ini adalah kehendak Bapa di sorga. Artinya aturan Bapa di sorga. Oke, sekarang dalam perwujudannya agama Islam mengatakan bahwa menemukan syariat baru. Nah, berarti Tuhan kita itu berbeda dari mengenal ajarannya. Berarti Allah itu tidak konsisten. Yang dulunya hari Sabat kok sekarang ke hari Minggu. Yang dulunya udang itu haram kok sekarang udah jadi halal. Ini masalahnya. Berarti di sini Allah tidak punya konsisten dalam hukum dan aturannya. Di sini aja kita lihat, kalau kita berdebat soal ketuhanan kayaknya udah lama nggak pernah tempuh penyelesaiannya. Itu aja dulu yang kita tahu, yang saat yang mendasar ini aja. Ya kan? Itulah alasannya. Ada bisa ditanggapi? Ya silakan. Baik. Jadi gini, terkait dengan pencipta alam semesta, dengan kita makhluknya, itu kita harus menyadari bahwa hukum Tuhan kepada umat manusia itu laksana kondisi manusia pada saat dia bayi, pada saat dia dewasa, remaja, dewasa, dan sampai orang itu meninggal. Begitu juga hukum Tuhan kepada alam semesta ini. Jadi ketika datang sebuah hukum kepada manusia, hukumnya itu tidak sekonyong-konyong semuanya, tetapi step by step, berkaitan dengan zaman, kemampuan manusia, dan nabi yang kemudian diutus kepada mereka. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Tuhannya sahabat Kristen yang sudah nusul ke atas muka bumi ini pun dengan gamblang mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum mampu untuk menanggungnya. Nah, ini bukan masalah konsisten ataupun tidak konsisten. Ini masalah adalah kondisi kemanusiaan, budaya manusia. Bagaimana manusia itu tidak statis di dalam kehidupannya, tapi manusia itu dinamis, berkembang dia. Bagaimana mungkin kemudian, ya, contoh pada masa Nabi Adam alaihissalam, keturunan pertama, keturunan kedua, itu sudah diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya. Itu adalah suatu kemustahilan. Karena kenapa? Pada masanya belum bisa diterangkan itu. Makanya Al-Quran kemudian menerangkan, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pamadi turwafi mahmasati ghaira mutajanif bi ithmi fa innallaha ghafurur rahim.
Jadi ketika Allah kemudian menurunkan syariat kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, kepada Yakub, kepada Sulaiman, kepada Nuh, kepada Isa atau Yesus, syariat-syariat ini itu berlaku pada umatnya masing-masing. Makanya tidak ada di dalam seruan, di dalam kitab mereka yang kita temukan hari ini yang diseru untuk kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Itu tidak ada. Yang ada adalah wahai Musa, wahai Daud, wahai Salomo, wahai Bani Israel. Tak ada diseru dari langit, wahai sekalian manusia. Tak ada. Kenapa? Karena ketentuan dan ketetapan Tuhan masih mengikat kepada umat yang kepada mereka diutus Nabi. Makanya Allah berkata di dalam kitab Bilangan gini. Bilangan 32 pasal 21. Mereka membangkitkan amarahku dan membangkitkan cemburuku, maka aku akan membalas mereka dengan menggunakan yang bukan umat. Nah, kenapa orang di luar Bani Israel dianggap bukan umat? Karena Bani Israel yang bukan umat itu, di antara mereka tidak pernah diutus seorang nabi. Tidak pernah diutus seorang rasul. Maka kemudian ketika Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Allah menerangkan di dalam Al-Quran, itu yang saya katakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagimu agamamu, yang telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kudai Islam itu jadi agama bagimu. Makanya seluruh para nabi itu, ketika dia datang mengajarkan ajaran keselamatan. Yesus datang mengajarkan ajaran keselamatan. Ajaran apa keselamatan itu? Ajaran shalom. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya aslama atau Islam. Yaslamu. Jadi seluruh para nabi itu mengajarkan Islam. Makanya ketika di dalam Lukas 24 pasal 36, ketika Yesus itu lari dari penyaliban, ya, kemudian di dalam konsep sahabat Kristen itu dikenal bangkit dari kubur, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika bertemu dengan mereka? Shalom alaihim. Kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka apa yang bunyinya? Islam untuk kalian semua. Sederhananya, keselamatan untuk kalian semua. Apa keselamatan itu? Keselamatan itu adalah hukum-hukum ketetapan yang dijalankan oleh manusia berdasarkan atas apa yang diperintah oleh Tuhan melalui para nabi dan rasulnya. Makanya saya katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah yang tertuang di dalam Yohanes 17 pasal 3. Mengimani bahwa Tuhan kita, pencipta langit dan bumi ini, yang telah memberikan struktur tubuh yang komponennya begitu sempurna dan tidak bisa kita nalar, ya, sebegitu hebatnya tubuh kita ini, bagaimana uratnya disusun, bagaimana kulitnya tersusun, bagaimana kemudian dagingnya, darahnya, tulangnya, nadinya di dalam ada, kemudian jantung, limpa, semua tersusun dengan rapi. Itu siapa yang bikin? Itu adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Cuman ada di antara kita yang salah sembah, bukan menyembah kepada Dia yang telah menciptakan kita. Padahal Yesus sudah terang menjelaskan, hidup kekal itu adalah mereka. Mereka di sini termasuk saya, termasuk Anda, dan termasuk mereka. Mengenal engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, sekarang Yesus Kristus diutus ini dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai manusia. Jangan kenal dia lebih dari kodratnya sebagai manusia. Kenapa? Karena untuk mengenal dia sebagai Tuhan, itu sudah ada lebih dulu yang menduduki jabatan itu. Siapa itu? Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang kepada dia Yesus juga berdoa. Yang kepada dia Yesus juga bersujud. Nah itu, Musa juga berdoa, Musa juga bersujud kepada esensi tersebut. Meski kita tidak pernah melihatnya, tapi dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya tubuh ini, dengan adanya kita ini,
pertama kita harus mengakui kita tidak mampu menciptakan diri kita. Berarti ada unsur lain yang mampu menciptakan diri kita, termasuk Yesus diciptakannya, dan dialah esensi pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan Zatullah, hakikat Allah. Saya kira begitu sahabatku. Silakan kalau ada mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi, waktu dan kopi disilahkan. Jadi sebenarnya kalau banyak juga bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan yang dijelaskan Al-Quran dengan Alkitab, ya kalau kita lihat bahwa aturan itu diturunkan itu kepada Musa, aturan-aturan, tetapi ada juga kalau kita lihat fakta juga aturan sunat juga diturunkan kepada Abraham. Yes, Yesus sebenarnya tidak membawa ajaran syariat atau Taurat, tidak, tetapi Yesus hanya mengajarkan teladan untuk mengingat dia. Yesus tidak mengajarkan aturan lagi. Dia tidak membawa ajaran yang baru, tidak. Tetapi Yesus di sini dia menjadi penggenapan nubuatan. Jadi harus dibedakan loh, bawa ajaran. Nah, kalau kita lihat fakta bukti itu, nyadanginya. Jadi sebenarnya tidak ada ajaran yang Yesus bawa. Ajaran apa yang Yesus bawa? Jadi seperti itulah Bro Suma. Tapi kalau kita untuk berdebat soal itu ajaran apa, agak kepanjangan nanti. Jadi, iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, tinggal tergantung seberapa kenal kita terhadap Yesus, ada Yesus Tuhan itu. Karena kenapa? Kalau dikatakan Yesus itu adalah nabi, untuk apa lagi Yesus mengatakan apa? Mengenal aku, mengenal Allah satu-satunya. Ini sebenarnya kata ini agak lebih dalam kalau kita kaji. Tetapi kalau kita hanya mengkaji sebagai dasar seperti itu ya sudah. Jadi kalau sudah jelas dia itu adalah nabi atau dia cuma utusan, ngapain juga dia mengatakan, Yesus berkata, mengenal aku satu-satunya. Jadi di sini dia menuntut kita itu lebih dalam untuk mengenal dia. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya dengan caranya kita harus belajar dari kitab-kitab Injil, siapa Yesus dan bagaimana Yesus. Makanya waktu ditanya apakah kami akan selamat, jelas aku bilang tidak. Karena menolak dan mengenal Yesus hanya seperti itu aja. Tetapi kepada mereka yang berbuat baik, aku juga nggak bisa vonis kalau mereka masuk surga atau tidak. Begitu saudaraku Suma. Oke, sahabatku. Jadi gini, ketika saudara saya ini mengatakan untuk apa Yesus itu datang kalau ternyata dia hanya datang memperkenalkan dirinya sebagai nabi. Saya akui, Yesus menerangkan siapa dirinya di dalam Yohanes 8 pasal 12. Kata Yesus begini. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikum, malam Bang. Saya lanjut sedikit. Dikatakan di dalam Yohanes 8 pasal 12. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini kenapa Yesus mengatakan demikian? Nah, kita harus jeli melihat kondisi pada masa itu. Apakah pada masa Yesus datang, umat di mana dia diutus itu adalah umat yang tawadu, umat yang rendah hati, umat yang sifatnya lemah lembut? Atau Yesus itu diutus kepada satu kaum yang tegar tengkuk, yang bagaimana kemudian mereka pada saat penyiksaan Fir'aun, kemudian datang sosok pahlawan yang diutus oleh Tuhan kepada mereka bernama Nabi Musa, itu mereka tolak. Mereka oleh Nabi Musa diperlihatkan mujizat yang luar biasa. Laut sampai dibelah, makanan jatuh langsung dari langit di tengah-tengah mereka. Bahkan pada masa mereka masih menduduki tanah Mesir, tulah dari Tuhan itu datang silih berganti. Lalu kemudian mereka diselamatkan melalui mujizat Nabi Musa alaihissalam. Musa mengajarkan apa kepada mereka? Menyembah kepada Allah. Nah, apakah kaum ini kemudian taat kepada Nabi Musa yang telah nyata-nyata membawa mereka, menyelamatkan mereka? Membawa, menyelamatkan, melindungi, menaungi, melindungi. Apakah kemudian mereka taat dan tunduk kepada Nabi Musa? Tidak. Tidak tunduk kepada Nabi Musa. Artinya bahwa
Yesus yang adalah utusan Tuhan yang maha suci, maha tinggi ini datang kepada Bani Israel dengan membawa sosok nabi utusan terakhir kepada mereka bernama Yesus Kristus. Nah, apakah diterima? Tidak, Musa aja nggak diterima kok. Apalagi Yesus yang nyata dia adalah dari pertama kali sudah membuat mereka itu geli. Lahirnya di kandang binatang, dari seorang perempuan tanpa suami. Lalu kemudian dia tidak mampu memberikan mujizat sedahsyat seperti Musa. Jadi bagaimana mungkin kemudian sosok ini diterima? Kalau Kristen menerima Yesus hari ini, ya, menerima sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja. Yes. Tapi pada kondisi pada masa itu, Yesus ditolak. Maka dia mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka kamu tentu akan mengasihi aku. Sebab aku datang dari Dia. Bukan atas kehendakku sendiri aku datang ke tengah kalian. Tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Untuk apa? Untuk mengajarkan kalian kembali kepada hukum yang diajarkan oleh Musa yang kalian tinggalkan. Tapi apakah kemudian mereka mendengarkan Yesus? Tidak. Mereka ini diskusi apa ceramah ya? Oke. Jadi intinya saya simpulkan ya bahwa Yesus itu di dalam Yohanes 12:49 diperintahkan oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Di dalam Yohanes 14 pasal 31, Yesus di tengah-tengah Bani Israel hanya melaksanakan, mempraktekkan, mengajarkan segala firman dari Bapa. Oke. Itu poinnya. Sekarang kalau Yesus menyampaikan firman apa yang dititipkan Allah kepada Yesus? Ya itu tadi yang saya katakan kepada sahabat. Apa? Ending daripada pengajaran Yesus kemudian boleh kita lihat di dalam Yohanes 17 pasal 4. Coba kita lihat di sana. Apa yang kemudian Yesus terangkan di sana di dalam Yohanes 17 pasal 4 itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Jadi begini, saya jelaskan aja biar singkat. Jadi firman itu bukan hanya sebatas perkataan, tapi bentuk pekerjaan pernyataan Allah itu bisa dinyatakan melalui firman. Yesus mengatakan aku itu diberikan firman kepada Bapa bukan bentuk firman seruan ucapan untuk dititipkan kepada manusia, tetapi dalam bentuk pekerjaan. Makanya Yesus mengatakan segala pekerjaan yang telah diberikan Bapa itu telah aku genapi, aku telah jalankan. Itu ada ayatnya itu. Jadi Yesus bukan diberi ucapan kepada Bapa memberi ucapan kepada Yesus, tapi suatu pekerjaan yang harus dia genapi. Itu bentuk firman itu. Iya, betul. Jadi seperti yang saya katakan kepada sahabat saya tadi ya, bahwa di dalam Yohanes 17 pasal 4, situ Yesus dengan terang menerangkan bagaimana kemudian misi kedatangannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Jadi segala aspek pekerjaan Yesus di atas muka bumi yang dikagumi oleh sahabat Kristen, yang membuat sahabat Kristen itu matanya terbelalak karena kehebatannya Yesus, itu ternyata hanya tugas beliau sebagai utusan Tuhan untuk ia perlihatkan kepada Bani Israel. Jadi apapun yang Yesus perlihatkan, ia perlihatkan kapasitasnya sebagai utusan Tuhan, bukan utusan Fir'aun, bukan utusan daripada nabi-nabi, tetapi dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Itu pekerjaannya dia. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang engkau perintahkan untuk aku laksanakan. Artinya Yesus itu memang adalah utusan Tuhan yang luar biasa. Utusan Tuhan yang luar biasa kepada Bani Israel. Jadi mau sampai kapanpun, Yesus itu memperkenalkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya. Silakan. Ya, apalagi harus kubicarakan. Kan pada statementnya ini harus perlu banyak pembelajaran tentang siapa Yesus. Jadi jangan hanya mengambil ayat-ayat prinsip-prinsip dari kemanusiaan Allah, karena Yesus itu datang sebagai anak manusia, dia bukan datang sebagai Allah. Nah, kalau dia datang sebagai Allah itu namanya kiamat, itu yang harus dipahami.
juga ada beberapa prinsip daripada ayat-ayat Alkitabiah itu menunjukkan dan merujuk dengan jelas bahwa Yesus itu siapa. Nah, kalau kita pun pahami kenapa Yesus tidak disebut Allah, kenapa Yesus disebut Tuhan, dan kenapa ini harus ada pertanyaan karena kenapa Yesus itu nggak bisa disebut Allah, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi Allah. Berarti Yesus tampil di dalam ke dunia ini sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Makanya dia disebut Tuhan. Jadi beda konsep daripada ketuhanan dan Allah. Nah, kalau untuk dalam pernyataan terus ini, saudaraku, bahwa kalau Allah itu adalah Maha Pencipta, sedangkan kealahan daripada Yesus adalah firman-Nya itu, karena disebutkan firman itu adalah Allah. Tetapi Yesus itu dia di bawah Allah, makanya dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Karena dia di bawah Allah, tetapi dia bukan manusia. Makanya dia predikatnya itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi dia predikatnya adalah Tuhan. Dia artinya dia bukan manusia seperti pada umumnya. Ini yang perlu kita pahami juga. Nah, kalau mungkin ada tanggapan lainnya silakan tanggapi. Jangan panjang-panjang, nanti aku lupa juga untuk menjelaskan. Oke, baik. Kalau kami di dalam Islam ya, terkait dengan pencipta alam semesta, itu sudah sangat terang, final, Qul huwallahu ahad, bahwa kami diperintahkan untuk kemudian mengimani Tuhan itu satu, tidak terpecah, tidak terbagi, tidak bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun di atas muka bumi ini yang setara dengan dia. Dan seperti yang sahabat saya katakan tadi, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Itulah bukti bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah yang mengutus dia. Nah, sekarang permasalahannya kemudian adalah bagaimana sih Allah itu? Wujudnya kayak mana gitu. Nah, di dalam pengajaran Islam diterangkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia wujud. Wujud itu bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada. Nyata. Tapi manusia yang punya keterbatasan panca indera itu tidak bisa kemudian memandang langsung kepada pencipta alam semesta. Makanya Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat kamu lihat, kamu dengar. Tetapi Yesus yang menyatakannya kepada kalian. Apa yang kemudian Yesus nyatakan kepada kalian? Aku ini utusan Tuhan. Oke, Kan jadi gitu. ada juga begini. Ya. Yesus juga menyatakan sebagaimana melihat aku, begitu juga melihat Bapa. Bapa itu Betul. adalah Allah. Dan Betul. Yesus adalah wujud nyata Allah yang menjadi manusia. Karena kenapa? Yang pertama, Allah itu tidak bisa dilihat. Karena manusia punya keterbatasan. Ya. Kejatuhan manusia Maka itu anaknya yang menyatakannya. Ya. Jadi Yesus dia harus menjadi manusia. Kalau tidak, Allah itu tidak bisa dibuktikan keberadaan Allah. Tetapi Yesus ini membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata dengan kehadiran Yesus ini. Tetapi dunia ini menolak, ini masalahnya. Karena mereka tidak mengenal dia. Makanya Yesus, sebenarnya ayat tadi itu bagus. Dia menuntun untuk lebih mengenal dia. Iya. Di situ. Kalau sudah jelas, utusan, ya sekedar utusan atau sekedar nabi, ya sudah. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang tidak tahu dia itu adalah nabi? Mereka berapa kali menyebut dia itu nabi? Mereka berapa kali menyebut dia rabi? Mereka juga mengetahui bahwa dia adalah utusan. Iya, mereka tahu. Tetapi dia lebih meminta untuk mengenal dia. Ini ada tanda kutip sebenarnya, mengenal dia, siapa dia. Kalau hanya sekedar seperti itu, berarti kita tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Tidak ada hubungan yang begitu erat. Hubungan erat adalah hubungan intim, gak ada. Bagaimana kita untuk membangkitkan hubungan yang intim dengan Yesus? Tentunya kita harus pahami, harus belajar dari kitab. Kalau kita nggak paham, harus minta daripada Roh Kudus. Karena kenapa kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dalam mempelajari firman Allah? Karena firman Allah itu ditulis daripada kekuatan Roh Kudus melalui akal dan pikiran, itu juga harus dimengerti juga dengan Roh Kudus juga yang bekerja. Karena kalau tidak ada pengertian daripada Roh Kudus, tentunya semua ayat-ayat itu
akan ditantang, akan dipertentangkan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Karena mereka membaca tanpa ada kekuatan Roh Kudus, sama sekali tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah paham sedikit pun soal firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Saya rasa cukup untuk sampai di sini, saudaraku, untuk saya bicara. Mungkin ada tanggapan dari saudara Kadrun juga ingin menanggapi, silakan brother. Iya, boleh. Kalau saya dikasih kesempatan ya, apa yang dikatakan Zul itu sebagian betul, tetapi dia melupakan dan memang menyingkirkan beberapa perkataan Yesus itu sendiri. Begitu. Dia mengakui yang dia ambil, yang merasa dia setuju dengannya, ya, dan yang lain tidak dibacakan dan tidak disebutkan. Begitu. Jadi saya pikir itu adalah penilaian secara objektif, begitu. Ya. Sementara itu dulu aja, karena apa yang dijelaskan oleh Jul panjang lebar tadi itu tidak mencerminkan apa yang diimani oleh Islam itu sendiri. Silakan. Oke, baik. Makasih kawan. Jadi gini, kalau sekali lagi saya katakan, kalau kami dalam ajaran agama Islam itu sudah final. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus ya satu rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, selain atau kecuali kami wahyukan, kami ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, mari kita buktikan. Nabi yang paling terdekat yang diimani oleh sahabat Kristen sekaligus Tuhan bagi Kristen itu adalah Yesus. Apakah Yesus itu tidak pernah menyerukan menyembah esensi lain di luar daripada dirinya? Mengajarkan. Seperti yang di dalam Yohanes 17 pasal 3 itu tadi. Yesus mengajarkan itu. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan ada dalil-dalil tentang keilahian yang ada pada diri Yesus yang bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri, yang kemudian tidak digunakan oleh Bang Suma. Oke, saya pahami itu. Tetapi apapun kemudian pernyataan Yesus, itu tidak merubah kodratnya yang adalah manusia. Meski Yesus sekalipun naik ke atas puncak yang paling tinggi, menyeru menggunakan toa yang paling besar suaranya, menggelegar sampai ke ujung bumi pun, sekalipun dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, tidak akan pernah merubah posisinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena statusnya dia pada saat berkata seperti itu sedang menyampaikan firman Tuhan yang sedang mengutus dia. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga menerangkan seperti itu. Di dalam Al-Quran, Rasulullah juga SAW menerangkan seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku untuk mengingatku. Coba. Itu terlontar di Jazirah Arab. Bang Juma, la ilaha ana itu mana, ada dalilnya nggak? Maksudnya? Tadi Anda bilang, dikatakan, Anda mengatakan la ilaha illa ana. Ana pudu tadi ya. Iya, fa'budun. Ya, itu dalilnya mana, ada nggak itu yang di Quran mengatakan demikian? La ilaha ana pudu. Hah? Ada Bang, ada. Di ayat berapa? Di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 insya Allah. Artinya apa itu? Dia menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketahuilah olehmu, saya tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, selain aku ajarkan kepada rasul-rasul ini untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Gitu. Iya. Jadi yang betul la ilaha illallah atau la ilaha ana fudu. Nah, kalau diterangkan konteksnya di dalam surat Taha pasal 14 itu berbeda. Dia menyebut namanya sendiri. Di dalam coba ditunjukkan pasal 14 di surat Taha. Teman-teman bisa bantu saya. Ini
ini Toha pasal ayat berapa? Ayat 14. 14. Tuh. Ya. Jadi di sini Allah menerangkan dirinya. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi, dan dirikanlah sholat. Dizikri, untuk mengingatku. Nah sekarang begini. Umat Islam itu mengakui adanya esensi pencipta langit dan bumi. Wujudnya kayak mana sih? Nggak ada yang bisa menunjukkan wujudnya seperti apa. Kita ambil pulpen, kemudian kita ambil kertas, tutup mata, coba kita kemudian menerawang gambar wujud Tuhan kayak mana. Tergoreslah kemudian tinta pulpen di atas kertas. Buka mata, apa yang terlihat? Benang kusut. Jadi Allah itu ada, meski kita tidak mampu untuk kemudian menunjukkan wajahnya seperti apa. Karena akal manusia itu disetting untuk tidak bisa menerawang kepada pencipta alam semesta. Tapi keberadaannya kudu wajib diimani ada. Nah, makanya kemudian sahabat-sahabat Kristen itu diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Kenapa dikatakan Tuhan itu roh? Karena Tuhan itu gaib. Bukan dalam perspektif roh makhluk halus, bukan. Tapi roh dalam arti gaib yang tidak bisa digambarkan wujudnya seperti apa. Nah, kenapa kemudian sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran? Roh itu gaib. Kalau soal Tuhan itu apa hanya wujudnya aja yang tidak ketahui atau ada yang lain juga yang tidak bisa ketahui? Yang tidak bisa diketahui oleh manusia terhadap esensi Allah itu adalah hakikatnya, kepribadian, wujudnya di atas muka bumi ini. Oh, bisa, sama bilang nggak bisa. Sebentar Bang Willy, saya mau tanya nih sama Bang Juma. Ketika Allah mengatakan ayat itu, itu berbicara langsung dengan Muhammad berarti ya? Ini diwahyukan melalui perantaraan Nabi Musa, melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana Allah menerangkan pernyataannya ini kepada Nabi Musa. Iya. Berarti intinya yang berbicara demikian itu Jibril, betul ya? Iya, betul. Ya, nanti supaya yang Muslim juga dengar ya, bahwa yang mengatakan demikian itu bukan Allah tapi Jibril. Apapun lah alasannya, itu mau disampaikan dari Allah ke Jibril lalu kepada Muhammad, tetapi intinya yang mengatakan demikian itu adalah Jibril, bukan Allah. Dari Allah ngaco lu gimana sih? Iya, nggak apa-apa. Coba lah. Kalau seandainya betul itu dari Allah, itu yang mengatakan demikian itu siapa, begitu aja. Jangan mengklaim lah kalau nggak tahu apa-apa ya mengenai soal Quran. Saya meluruskan. Kami di sini meluruskan juga. Kami di sini meluruskan bahwa tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Allah menyampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Itu yang benar. Ya, pertanyaan saya simpel tadi ya. Yang mengatakan demikian, yang didengar oleh Kanjeng Nabi itu siapa, begitu aja. Kan tadi udah dijelasin, yang berkata itu Allah, disampaikan kepada Jibril. Kan di sana kan sudah dijelaskan bahwa itu adalah Jibril yang bicara itu. Iya, dari Jibril dari betul siapa? Ya? Tanya dulu, kan Jibril dari siapa? Kesimpulannya Jibril kan dari siapa? Yang berbicara kan Jibril ya. Enggak, Jibril dari siapa? Tahu. Oh, kan nggak ada saksinya. Tahu. Berarti lu oncom kalau begitu. Muhammad juga nggak tahu kalau Allah itu berbicara dengan Jibril, Allah itu berbicara dengan lu Jibril, siapa kan yang Allah tahu. Yang gondol Tuhan jadi begini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan perkataan Nabi itu salah ya, karena Nabi kan penyampai pesan Allah. Jadi semua kita rangkumkan itu adalah pernyataan Allah, begitu. Ya betul Bang Billy. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, begitu. Karena tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin yang namanya malaikat Jibril itu melakukan korupsi. Kalau malaikat Jibril melakukan korupsi ayat, pasti digamparin sama Allah. Itu udah pasti.
begitu Bang. Jadi ketika ditanya, berarti yang berbicara Jibril, bentar dulu, ente nggak jelas. Gini Bang, ketika ditanya, itu dari Jibril ya? Betul. Nah sekarang ketika ditanya, itu dari Jibril dari mana? Oh saya tidak tahu. Nah itulah oncom, nggak ada jawaban nanti. Ya lanjut Bang Juma. Baik, jadi gini sahabat saya ya. Apa sih iman itu? Iman itu adalah meyakini sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang tidak gaib itu bukan iman, tapi statusnya percaya. Oke? Atau yakin. Tapi yang dikatakan iman itu adalah kata yang bersumber dari Al-Quran. Meyakini sepenuh hati, percaya sepenuh hati bahwa apa yang tak terlihat itu nyata bagi hati seseorang tersebut, itu adalah nyata adanya. Itulah iman. Makanya Al-Quran menerangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Gitu. Jadi diterangkan Ruh Kudus itu mewahyukan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu satu. Kemudian yang dikatakan Ruhul Kudus ini siapa? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Berarti yang mewahyukan yang disebut Roh Kudus itu namanya adalah Jibril alaihissalam. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabat saya mengatakan, oh itu bukan perkataan Allah, tapi perkataan malaikat Jibril. Tidak apa-apa. Tidak masalah bagi kami. Karena konsep iman kami adalah yang terlontar dari lisannya malaikat Jibril adalah hal yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Nah, sekarang kalau kemudian sahabat-sahabat meragukan Al-Quran, berarti Al-Quran itu karangan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, mari kita gunakan konsekuensi kekuatan akal dalam berpikir, melihat kemajemukan. Bang Juma, saya bicara sebentar. Oke, siap, silakan. Bang Juma, tadi Anda mengatakan bahwa iman itu datangnya hanya dari Al-Quran. Apakah berarti Anda telah menyangkal bahwa iman itu sudah ada ketika pada zaman Taurat, Zabur, dan Injil? Apakah iman dari sebelum yang ada di Quran itu tidak disebut iman menurut Anda? Mungkin sahabat saya boleh menunjukkan kepada saya di dalam bahasa Taurah atau bahasa Aramaik kata iman itu apa? Ya, karena iman itu adalah sesuatu keteguhan ya. Suatu keteguhan ya yang dilakukan ya untuk mempercayai segala sesuatu menurut sumbernya, itu adalah iman. Itu karena di dalam ajaran Taurat dan Injil dikatakan ya kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Jadi kalau hanya dengan suatu hati ya, jiwa, tetapi tidak masuk akal, yaitu berarti ya nggak termasuk di dalam iman, itu namanya Bang. Begitu. Silakan. Oke. Jadi tolong disikapi dengan bijak pernyataan saya ya, bahwa kata iman itu bersumber dari Al-Quran. Kalaupun misalnya ada sebuah kata di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik yang kemudian nadanya sama seperti iman muatan daripada cakupan kata tersebut, itu artinya bahwa yang saya maksud ini adalah kata iman yang kita gunakan saat hari ini. Itu. Kalau Anda menerangkan tentang makna daripada iman, itu sudah betul, itu sudah benar. Dan saya rasa itu tidak masalah ketika saya mengatakan itu. Kenapa saya katakan ini perspektif Islam tentang wahyu Allah yang datang kepada Rasul Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Kami imani itu. Terlepas kemudian sahabat Kristen meragukan, tidak masalah. Yang kalau misalnya kami imani sesuatu kitab, yang kami imani berasal daripada malaikat datang kepada sosok Rasulullah, lalu bagaimana mungkin kemudian kitab yang kami imani datang dari malaikat? Saya hanya ingin menjelaskan sebentar ya. Saya hanya ingin menjelaskan. Silakan. Ketika Yesus berfirman kepada seorang perempuan yang anaknya lagi sakit,
kemudian dia memohon kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan anakmu sudah sembuh karena ya imanmu lah yang menyelamatkanmu gitu ya. Itu Yesus berkata kepada perempuan tersebut. Jadi di sana udah dikatakan itu adalah iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang dipercayai ya, dipercayai dengan keteguhan hati ya. Satunya itu tidak bisa dilepaskan itu adalah ya dengan akal budi begitu. Kalau dari segi akal budinya nggak masuk ya itu semua orang juga bisa beriman Bang, tapi bisa kalau imannya itu tidak sempurna itu termasuk akal budi ya, yaitu imannya itu patut dipertanyakan walaupun imannya pasti percaya. Demikian. Begitu Bang. Ya. Kalau yang saya tahu ya di dalam bahasa Yunani itu kata iman itu mereka terjemahkan dari kata apa tuh istilahnya tuh? Kata pisti ya, pisti. Nah, ini coba kita lihat bagaimana kemudian pemahaman yang sebenarnya tentang kata pisti ini. Kalau di dalam pengajaran terjemahan bahasa Indonesia misalnya. Apakah sudah berkesesuaian dengan iman atau percaya? Karena percaya dengan iman itu beda. Gitu loh. Begitupun dengan yakin. Itu tiga hal yang berbeda. Iman, percaya, yakin. Tapi kita yang telah menggunakan rasa bahasa Indonesia menganggap kata iman itu setara dengan percaya, setara dengan yakin. Padahal kalau kita merujuk kepada iman dalam perspektif Al-Quran itu enggak seperti itu. Percaya belum tentu beriman, yakin belum tentu beriman. Contoh misalnya, saya yakin kepada Pak Soeharto. Beda kalau kita mengatakan saya beriman kepada Pak Soeharto. Atau saya percaya kepada Pak Jokowi, beda kalau kita mengatakan saya beriman kepada Pak Jokowi. Nah, namun kita lagi tidak mengkaji hal-hal linguistik seperti itu. Yang terpenting kemudian adalah ketika kami umat Islam ini tidak menyembah kepada sosok Yesus, yang di awal tadi pertemuan saya dengan Bang Billy, dia mengatakan saya yang tidak menyembah Yesus itu akan masuk ke neraka. Itu dia katakan begitu karena memang saya yang bertanya, Bang Billy, gimana menurut Anda saya ini yang tidak menyembah Yesus? Kata beliau, kamu khusus Bang Suma, kamu akan menjadi penghuni neraka. Ya, lalu kemudian saya uraikan dari mana dasarnya saya masuk ke neraka, sementara saya mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya percaya kepada dia kalau dia itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kan gitu. Jawabannya sih sangat mudah ya. Yesus telah mengatakan berfirman ya, Yesus berfirman, percayalah kepada Injil ya, percaya kepadaku. Itu ada perkataannya, percayalah kepada Injil, percayalah kepadaku, bagi yang tidak percaya akan dihukum ya, bagi yang percaya akan diselamatkan. Itu dasarnya Bang. Itu bukan perkataan kami ya, dengan iman buta. Itu kan sudah dikatakan oleh Yesus itu sendiri begitu. Dan Yesus ketika diimani dia sebagai Tuhan, itu dasar-dasarnya ada bahkan dari pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya, ya itu kan iman masing-masing ya, kan diberi pilihan, free will katanya begitu. Ketika orang-orang Kristen tidak mempercayai apa yang ada di dalam Quran karena memang tidak menurut kami itu tidak berakal budi, ya itu kan termasuk hak kita juga untuk menolak, itu bukan berarti melecehkan juga begitu. Ya, itu yang sahabat saya gunakan itu yang mana tuh dalilnya, yang di Yohanes 14 atau yang mana? Sebentar ya, itu ada. Janganlah gelisah hatimu atau yang mana? Oh bukan, percayalah kepada Injil, itu ada di ayat ya. Nah. Ya. Silakan.
Nyari apa, Drun? Percayalah pada Injil. Percaya kepada Injil. Markus 1 mungkin ya. Pasal 15 bukan? Ada tulisannya percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percaya kepada Injil, itu Markus 1 kalau nggak salah. Ya ini ya, Markus 1 ayat 15. Ya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu di Markus 1 ayat 15. Dan kemudian satu lagi yang tadi saya katakan tadi di masih di Markus kalau nggak salah ya. Bentar ya. Nah, di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itulah dasar dari perkataan kami ya untuk untuk menyadarkan ya, paling bukan menyadarkan sih, kalau menyadarkan terlalu memaksa ya, untuk mengingatkan bahwa Yesus telah mengatakan demikian, siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah pernyataan Yesus. Jadi kalau seandainya Muslim mengatakan dia percaya Yesus, dia mengimani Yesus, dia menghormati Yesus, kalau dia tidak melakukan hal ini ya sama aja, itu kan hanya di dalam mulut belaka begitu. Ya, itu ayat kejam itu bang, ayat kejam bang, ayat kejam. Ya, itu bukan yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum, ayat kejam itu ya. Bukan, itu ayat yang memberikan pilihan kepada iya, kejam orang. itu ayat kejam. Kalau percaya dibaptis diselamatkan, tidak percaya dihukum. Itu kejam banget itu ayat. Boleh saya tanggapi di Bang? Dunia. Ya silakan Bang Juma, silakan. Iya, jadi begini sahabat saya ya. Iman kami itu terhadap Yesus itu tidak berlandas pada kitab yang sahabat pegang hari ini, tetapi berlandaskan kepada Al-Quran. Di Al-Quran itu diterangkan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ketika kemudian saya dan orang Islam itu percaya kepada sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ibu, itu kami imani oknum ini sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kemudian hal-hal yang membuat Bani Israel itu bisa terselamatkan, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi ditolak oleh mereka. Nah, kemudian kalau sahabat saya ini menilai kami berdasarkan kitab sahabat, misalnya Markus 16, pasal 15, pasal 16, itu tolong dilanjutkan pasal itu. Kenapa saya katakan tolong dilanjutkan? Karena di situ ada konsekuensi yang harus dipenuhi orang yang percaya. Sekarang kalau sahabat saya masuk dalam kategori orang percaya, apakah bisa dibuktikan dengan tanda-tanda? Nah, lalu kemudian kalau Lalu kemudian kalau kita lari kepada Markus 1 pasal 15 yang saya katakan tadi, ini justru mematahkan apa yang dimaksud dengan penebusan dosa, gitu loh. Ternyata masih ada perintah bertaubat. Lalu kemudian ketika dikatakan percaya kepada Injil, Injil yang mana yang harus dipercaya? Nah, ini perlu dikaji lebih mendalam. Nah, kami umat Islam, sekali lagi saya katakan, kami umat Islam itu sudah final. Berbicara mengenai sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, maka kami mendudukkan beliau itu sebagai manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Beliau berseru, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, saya ini utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Ya, Matius 15:24 itu juga diterangkan oleh Yesus sendiri. Silakan. Iya, gantian. Jika Anda ingin
bertanya bahwa Injil yang mana, itu kalau dalam Islam itu Injil yang diturunkan kepada Yesus ya, kepada Isa. Sementara Isa mengatakan hal demikian. Bagi yang tidak percaya ya akan dihukum, bagi yang percaya akan diselamatkan. Itu Injil. Ya, Injil yang dikatakan oleh Yesus, yang diturunkan kepada Yesus, yang dikatakan oleh Yesus demikian. Jadi kalau seandainya Anda menolak dari ayat ini bahwa memang ini adalah hal yang diajarkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, dan yang diperingatkan oleh Yesus, sementara manusia-manusia yang telah mendengarnya tidak mempercayainya, ya itu tadi konsekuensinya. Begitu. Itu yang membuat bukan orang Kristen, itu yang membuat adalah Injil sendiri ya yang dikatakan oleh Yesus, sementara Islam mengakui bahwa Injil itu yang diturunkan kepada Isa. Demikian. Ya, sahabat saya betul. Jadi memang di dalam ajaran agama Islam kami mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam, nabi yang datang tanpa ayah ya pada Bani Israel itu diberi kitab Injil. Memang betul. Itu kami yakini. Nah, lagi-lagi kami tidak kemudian mengambil data di dalam kitab sahabat untuk mengimani bahwa Nabi Isa itu pernah dikasih Injil, karena di dalam kitabnya sahabat Kristen menyebutkan juga kata Injil. Jadi gini, kalau terkait dengan hal tersebut, Yesus datang untuk dipercaya. Ketika dia datang untuk dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Kalau sebagai Tuhan berarti kena terhadap ajaran dia. Tapi kalau sebagai Tuhan itu sendiri, kalau sebagai utusan Tuhan kena kepada ajarannya. Tapi kalau sebagai Tuhan itu sendiri, nah ini yang perlu kita kaji lebih jauh. Di dalam Galatia 1 pasal 6, sosok Paulus menerangkan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Nah, Injil yang mana yang dimaksud ini? Paulus heran karena orang-orang berpaling dari pengajarannya menuju kepada Injil yang lain. Injil yang mana? Misalnya Injil Pilatus atau Injil Filipus atau Injil Thomas atau Injil Barnabas. Nah, sekarang yang menjadi acuan penilaiannya bahwa Injil yang benar adalah Injil ini dan yang salah adalah ini, itu yang mana? Sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitabnya orang Kristen hari ini. Misalnya catatan Lukas, catatan Markus, dan seterusnya. Nah ini jadi masalah besar juga. Gitu loh Bang. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, sedikit lagi Bang, di dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat jelas diterangkan di dalam ayat 79. Oke, Bro Sumat. Jangan terlalu panjang supaya kami bisa jelaskan. Silakan. Yang pertama, maaf buat saudara yang mengatakan tadi ayat yang tadi itu terlalu ayat kejam. Enggak, di situ dikatakan pilihan. Kalau kamu percaya, kamu buktikan dengan baptis. Itu tanda baptis itu adalah tanda Anda percaya. Iya, di baptis itu di dunia apa di akhirat itu, Bil? Jadi dunia lah. Ya, kalau di apabila diselamatkan, apabila percaya dibaptis, apabila tidak percaya dihukum. Dihukumnya itu di mana? Nanti di akhirat nanti. Wah, nggak nyambung. Baca ayatnya kagak ada kata akhirat. Lu gimana sih? Iya, Yesus kan berbicara tentang akhir zaman. Jadi tidak kalau Anda mau berbicara, tidak ada akhir zaman itu, Bil. Tidak ada. Nah, coba lu lihat lagi ayatnya. Enggak, sekarang ini ayat kejam enggak? Apa? Yang mana? Ini kejam enggak? Iya, seperti kutampilkan kejam enggak? Oh, silakan terangkan Bang Juma. Bang Juma lebih kompeten. Kita satu-satu ya. Apabila yang saya jelaskan itu, apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Itu kan kejam. Silakan Bang. Silakan yang lain, silakan. Ya, saya jelaskan dulu ya. Yesus mengatakan hal demikian ya. Itu sebetulnya ayat yang saklek ya, bukan kejam. Salah kalau kejam terlalu kejam enggak. Ente tidak mau mengakui aja itu. Itu adalah ayat yang saklek ya. Ayat ya, yang apa kejam, ya yang diputuskan. Nah, iya. Tetapi kan ketika Yesus mengatakan demikian dan masih banyak orang-orang yang tidak percaya kan, dia kan tidak diancam, "Woi, gue bunuh lo, gue siksa lo," kan nggak gitu. Iya, tapi kan itu ayatnya gimana itu? Apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum.
Nah inilah yang kecurangannya. Itu masalahnya. Kecurangannya standar ganda ente gitu di situ. Jadi Dibaptis di dunia, dihukum di mana? Ini perkataan Yesus yang tertulis di dalam Injil. Dibaptisnya di mana? Gue pengen nanya, dibaptisnya di mana itu? Dibaptisnya? Ya, itu ada di ayat itu ya, baptislah mereka. Bukan, dibaptisnya di mana ayat itu? Ayat itu menerangkan dibaptis di mana? Di dunia kan? Dibaptis kan sudah Yesus kan sudah memberi contoh ketika jangan helikopter. Dibaptisnya di mana itu? Di dunia. Jadi di dunia lah. Kalau dihukumnya di mana? Dihukumnya di mana? Jadi dihukumnya nanti pada saat akhir zaman. Nggak ada kata nanti. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Ya, teruskan coba ayatnya. Teruskan, ayo. Kalau misalkan dibaptisnya di akhirat, baru dihukumnya juga di akhirat. Berarti dibaptisnya juga mesti di akhirat itu. Oke. Yang pertama, Yesus itu tidak memegang kekuasaan di saat itu. Masa Yesus bilang dihukum? Kamu berpikir dihukum di saat itu? Yesus di situ di bawah kekuasaan Roma. Bagaimana Yesus melakukan hukuman di saat itu? Itu yang pertama. Yang tidak ada kekuasaan, Bill, di situ, Bill. Baca ayat. Maksudnya Yesus mau menghukum saat itu nggak mungkin kan, nggak masuk akal kan? Berarti dibaptis. Ini ayatnya ada. Sebentar saya bacakan dulu ya. Dibaptis pun jangan dibaptis juga. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan di Matius 28. Ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang diberikan siapa yang diberikan? Yang memberi siapa yang memberi? Belum saya baca. Ya. Saya nanti kalau sudah selesai baca ini ayat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Di sini ada senantiasa akhir zaman ya. Akhir zaman itu kami Muslim percaya. Zaman kami Muslim manusia. Percaya, alhamdulillah. Ya kalau percaya harusnya ya dibaptis ya. Drone, aku satu drone. Dibaptis ya. Aku satu. Kalau nggak dibaptis dihukum ya gue ya, dihukum. Iya, nggak ngerti dihukum tapi bukan di situ tidak pernah tidak memegang. Bill. Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu diutusannya untuk bangsa Israel? Kamu percaya nggak ya? Enggak. Itu nanti saya jelasin ayatnya. Jadi begini itu. Berarti kau tidak percaya Injil? Enggak, kan nyambungnya gitu. Jadi begini Munir. Di situ Yesus disebut raja pada kerajaannya. Nah, di saat itu Yesus tidak memegang hak kekuasaan, hak kepemimpinan untuk dalam sistem pemerintahan. Kalau berbicara hukum, sekarang tidak kuasa. Iya, diberi kuasa kerajaan surga, bukan kerajaan bumi. Yang memberi siapa, Bill? Yang memberi siapa? Saya menjelaskan dulu ayat kamu. Yang memberi siapa, Bill? Yang memberi. Enggak, sabar. Jadi Yesus tidak kasih kesempatan dulu ngomong. Jadi kelihatan kelihatan elegan begitu diskusinya. Ini Bang Dewa. Ini Bang Dewa. Nanti tanya bapaknya Yesus siapa gitu. Saya ulangi lagi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, di sana dikatakan Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma bangsa Israel. Ya, keselamatan itu datang dari. Kalau misalkan Yesus mengatakan jadikanlah bangsa muridku, berarti bukan hambaku. Di situ salah kata-katanya. Siapa? Ya, keselamatan itu adalah untuk kalau misalkan Yesus memerintahkan jadikanlah bangsa muridku, berarti Yesus itu guru, bukan Tuhan. Memang kecuali kalau misalkan Yesus bilang jadikanlah diskusi elegan, bangsa hamba-hambaku. Nah itu benar itu. Ya silakan Anda ngomong dulu deh kata-katanya. Nanti selesaiin kalau sudah gitu kasih tahu gilirannya buat yang Kristen. Tadi ceramah nggak boleh. Gimana? TikTok aja, mau gue mau TikTok. Ya gitu, Bill. Nah, silakan dulu, selesaikan dulu ngomong. Nanti bagian Kristen aku dikit. Baru nanti saya ngomong ya. Nah, Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Memang di lain ayat, sebarkanlah Injil ke segala
bangsa gitu. Ya, segala makhluk lah. Apa yang disuruh sebarkan, yaitu ayat yang tadi bahwasanya Yesus hanya diutus untuk bahasa Israel, itu yang disuruh sebarkan agar orang-orang tidak salah paham gitu. Bang Billy jangan ngomong dulu ya Bang, biar dia selesai ngomong dulu, nanti kalau udah kasih kita kesempatan baru nanti kita yang ngomong gitu. Iya, lalu apa yang disuruh sebarkan ke segala penjuru dunia, yaitu bahwasanya Yesus hanyalah utusan, itu supaya kau tidak salah paham gitu. Lanjut Bang Dewa. Ya, jadi kan itu di situ jelas, jadikanlah bangsa muridku, bukan jadikanlah hambaku, bukan. Berarti Yesus itu guru yang baik, setuju. Kalau Tuhan, nah ini tanda tanya. Gitu. Jadi makanya punya otak itu digunakan untuk berpikir di situ, akal di situ yang digunakan. Gitu. Kencengin dulu. Kecuali kalau misalkan Yesus mengatakan jadikanlah hamba, 100 buat Yesus. Karena murid berarti guru. Mau disangka gimana? Nggak bisa lah. Pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, bapaknya Yesus siapa? Oke, teman-teman Kristen silakan disanggah apa yang dinyatakan tadi oleh Bang Dewa dan Pak Munir. Ya, Bang Billy silakan kalau ada yang mau dibicarakan, tolong agak ya. Jadi saya menjelaskan bahwa Yesus akan menghukum. Jadi kalau bilang menghukum, harusnya ada sistem pemerintahannya dong. Nggak boleh dihukum. Itu namanya kalau nggak ada sistem pemerintahan terus menghukum, namanya itu premanisasi. Betul kan semua? Oke, sekarang kita baca ya dalam Matius 19 ayat berapa ya? Ayat 16. Ini ditujukan kepada Yesus, dan padanya jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan tidak boleh bertato. Kok di pahanya tertulis nama? Masa Tuhan bertato? Lanjut Bang Billy. Itu simbol. Itu, jadi ayat itu sudah jelas dituliskan seperti itu. Jadi sudah jelas ya. Jadi bukan ayat yang menjelaskan bahwa ayat itu sangat kejam, tetapi nanti di akhir zaman nanti ketika Yesus datang baru penghukuman itu ada. Tidak ada Bang Bil, tidak ada kata di akhir zaman, tidak ada. Coba itu tadi ayatnya kan udah saya bacakan tadi. Apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Kalau misalkan di akhir zaman, berarti ketika dibaptis pun harus di akhir zaman, dihukum pun harus di akhir zaman, itu yang benar. Nah kalau di dunia dihukum, kan itu kejam itu. Katanya free will, tapi kok dihukum gitu. Ketika dikatakan segala bangsa itu, segala bangsanya di mana? Ketika saya mau tanya sama Muslim, ya, kalau Yesus mengatakan bahwa ajarlah mereka ya kepada segala bangsa, itu segala bangsanya itu di dunia atau di akhirat, di akhir zaman? Bangsa itu kan banyak. Ini bangsa mana? Bangsa kan yang namanya jin juga bangsa itu, bangsa jin. Betul nggak? Tumbuhan bangsa tumbuhan. Yesus itu mengatakan kepada siapa? Ini salah. Yesus mengatakan kalau di dalam kepada siapa? Ya betul kepada manusia, tetapi di situ kata-katanya salah. Kata-katanya kalau di dalam Al-Qur'an Anda mengkoreksi sang penurun Injil ya, yang diturunkan oleh Injil, sementara Injil mengatakan demikian. Jadi kalau Anda nggak percaya Injil, ya itu tadi. Kalau kami beriman kepada Injil. Bro Kadun, kalau ente kan biblos. Kita Bro Kadun nggak usah pusatkan ke mereka, karena mereka itu mencari celah, walaupun sudah dijelaskan mereka tidak akan mengerti. Bukan Bang Bel, jadi kita sampaikan aja kepada netizen yang melihat atau yang menonton, jadi jelas. Sama Dewa pun menyampaikan kepada netizen di sini. Di situ akal kita, kan Dewa udah bilang akal yang kita mainkan di situ. Yang namanya bangsa, manusia juga bangsa, jin juga bangsa, tumbuhan juga bangsa. Tapi Yesus di Al-Quran, ya ayuhanas,
wahai seluruh umat manusia. Siapa umat manusia itu? Yang merasa dirinya itu manusia. Ya kalau ente ada turunan bangsa jin ya nggak usah. Oke. Kan Jadi begitu. maaf, kami Kristen tidak mengenal jin, itu hanya di dunia Muslim saja. Yang kedua, Yesus Ya itu bangsanya itu. Yesus bangsa jin. membawa kabar keselamatan. Artinya kan di sini Yesus berbicara soal keselamatan. Keselamatan itu kan ada pada akhir zaman. Jadi walaupun tidak dijelaskan, kami seluruh Kristen memahami ayat itu seperti itu. Jadi bukan hukuman pada saat itu, karena Yesus jelas tidak pernah membawa pedang atau tidak memaksa orang yang tidak pernah menerima membawa Yesus. pedang. Bill, jangan kau kira aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Gimana? Yesus mengatakan aku datang membawa pedang itu bukan secara kenyataan dia membawa pedang. Tidak ada catatan Yesus itu berperang. Kalau mau bawa silet gitu dia. Jadi demikian Bang Billy. Jadi Bang Billy yang tadi yang saya bacakan. Bahasa apa? Itu adalah perkataan Yesus, jadi bukan perkataan yang lain, ya. Dan perkataan Yesus itulah disebut Injil. Jadi yang diturunkan yang di dalam Islam itu dikatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa, sementara Isa mengatakan demikian. Jadi kalau adanya yang Islam tidak percaya, yang Muslim tidak percaya, ya tinggal baca aja ayat Al-Maidah 68. Alhamdulillah, Muslim kami percaya. Agama percaya Isa itu menerima firman dari Allah. Kami percaya. Ya, Drun, kamu percaya nggak ayat yang mengatakan aku hanya diutus untuk bangsa Israel? Kamu percaya nggak, Drun? Saya percaya, tulisannya ya demikian. Udah. Biar nanti saya jelaskan sedikit ayat itu. Itu konteksnya ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah diberi nubuat bahwa keselamatan itu datang dari orang-orang pilihan, yaitu orang-orang Israel. Ente orang Indonesia nggak selamat, kasihan amat. Kasihan. Kan dikatakan ya, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadi keselamatan keselamatan itu untuk segala bangsa. Aja kok malu banget sih Kadrun nih. Ikan gimana? Ikan gimana? Saya bicara diputus-putus ya. Saya padahal tadi Anda bicara, saya nggak diputus-putus. Silakan. Supaya netizen sendiri bisa menilai lah ya. Ya demikian ya. Biar netizen menilai siapa yang kacau. Bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa, itu nggak semuanya juga segala bangsa. Bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, ya itu tadi dihukum. Gitu. Tapi kok Yesus melarang muridnya untuk keluar dari tanah ini Israel? Mana coba ayatnya? Ke-12 murid itu diperintahkan oleh Yesus. Matius 10. Iya, Matius 10 ya. Pasal 5, pasal 6. Sabar ya, saya jelaskan tentang supaya kamu Munir nggak ulang-ulang lagi ya. Nah, kamu baca di sini. Enggak sabar. Enggak usah ulang-ulang. Aku sudah jadi Matius berapa tadi? Matius berapa tadi? Matius 10, Bang. Ayat? Enggak. Ayat 5 sampai ayat 6. Ya, ayat 5 sampai ayat 6. Saya bacakan dulu Bang, biar ini ya. Perikopnya berjudul Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Di sini dikatakan ya, ajaran kamu itu jangan menyimpang ya menyimpang ke jalan bangsa lain. Jadi tidak boleh mempercayai ajaran-ajaran yang datangnya dari bangsa lain, itu maksudnya ya. Yang boleh dipercaya itu adalah ajaran-ajaran yang didatangkan oleh utusan-utusan yang telah ditetapkan sebagai keturunan Abraham, gitu. Itu sangat mudah itu kok. Nggak boleh disiarkan. Nggak disiarkan, nggak boleh yang lain. Kenapa kau tafsir lagi, Drun? Jangan dikaburkan, Bang. Saya bacakan lagi ya. Saya ulang ya. Ini saya baca sesuai apa yang tertulis teks ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jadi dilarang menyimpang ke bangsa lain.
orang Samaria. Artinya hanya disuruh ke Bani Israel memang kan? Yang di mana ayatnya? Yang di mana hanya itu terusin ayatnya, terusin Bang Bil, ayatnya itu ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan berkatilah, kerajaan surga sudah dekat. Kenapa ketawa? Iya itu. Ya memang Makanya di Indonesia. Jadi murid yang durhaka keluar dari Bani Israel mengajarkan ajaran Yesus. Kalau murid yang taat pasti enggak. Saya terangkan ya. Ya, murid-murid Ya, itu diperintahkan untuk ya menyadarkan orang-orang bangsa dari keturunan Israel agar tidak lagi ya mencari jalan dari bangsa lain, dari jalan keselamatan dari bangsa lain. Enggak begitu, Bang. Enggak begitu ayatnya. Enggak begitu. Enggak begitu. Saya bacakan lagi. Aduh, ampun deh ya. Saya bacakan lagi nih ya. Janganlah kamu tanpa Anda bacakan ini sudah nyata nih, Bang. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Artinya Yesus kota Samaria. Dilarang ke mana? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Jadi ini untuk yang bangsa-bangsa Israel yang disebut sebagai domba-domba yang hilang, itu untuk kembali lagi kepada ajaran nenek moyangnya gitu. Itu bro. Jadi ada dua fase semua ada kan dua fase. Yang pertama ini waktu pembentukan Yesus dan masih ada di dunia supaya untuk dia kabarkan untuk makanya murid-murid Yesus itu bukan hanya 12, ada juga 70. Di sini juga dari 12 murid ini Yesus untuk menganjurkan yang dekat-dekat dulu, artinya hanya kepada bangsa domba. Nah, nanti ketika dia naik, baru dia perintahkan fase yang kedua. Ayat berapa itu penjelasan kau itu, Bil? Ayat berapa? Salah itu, Bang. Yang datang setelah Yesus itu Roh Kudus, bukan Yesus. Ayo. Roh Kudus itu ketika Yesus terangkat, mereka itu diberi roh penghibur yang disebut Roh Kudus. Nah, itu dia. Ya, untuk saya kasih ayatnya di Lukas 10 ayat 1 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, di sini dikatakan ya, mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota. Jadi bukan hanya ke Samaria nih yang 70 nih ya yang diutusnya. Ke setiap kota termasuk Samaria yang jelas ya. Berarti bertentangan dong ya dengan pesan Yesus. Ada yang bertentangan itu tadi yang diperintahkan untuk tidak masuk ke kota Samaria itu adalah murid yang ke-12 tadi, bukan yang murid yang itu kan murid-murid yang berkhianat, Drun. Itu yang kan mana ada yang berkhianat itu hanya Yudas, yang lainnya tidak berkhianat. Kan pesannya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dibaca lagi. Ya kok dibantah. Ya, jadi itu kan ayat sudah dikatakan oleh Yesus ya, sebagai yang ditentukan oleh Allah menurut Islam ya. Yaitu adalah yang menerima Injil dari Allah, katanya demikian ya. Jadi alhamdulillah kami menerima, alhamdulillah kami beriman. Jadi begini bro, ini kita baca ya. Di sini Yesus mengatakan begini. Ini cerita bagaimana? Lagi kita baca dari ayat 21 ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirsius dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan. Nah, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak meminta kepadanya. Suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat yang Israel. Kita baca ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu mendengar dan menyembah dia. Ketika perempuan ini menyembah, seharusnya Yesus itu kalau dia bukan Tuhan, dia harus mengatakan, hoi, jangan sembah aku. Tetapi Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Menghormat di situ, bukan menyembah. Lai-lai. Ya terserah itu kan menurut pandanganmu. Jadi kan orang-orang yang tidak jadi maksudnya menyembah di situ apa? Sabar. Saya di situ sujud menghormat. Oke, saya lanjut dulu ya. Sujud menghormat dibilang menyembah. Jadi Daud sujud menghadap batu
menghormat kepada batu, nyembah batu Daud. Beda konteks. Beda konteks. Bisa dong. Di situ mana situ. Sabar semua ya. Silakan. Aku satu dulu, aku sedikit. Tar dulu ini konteksnya. Kan Bapak itu. Jangan dipelintir-pelintir ya. Ini kita kalian tolong jangan dipelintir ya. Biar dia bicara dulu, nanti Bang Billy baru jawab, biarin mereka biar apa kan ya. Bapak itu elegan dengar oleh netizen. Kan Yesus itu menerima pesan dari Bapa itu, anggaplah Bapa gitu kan, dari Allah itu satu kali kan, kamu harus hanya diutus untuk bangsa Israel kan gitu. Nah demikian pula itu yang disampaikan Yesus. Gak mungkin Bapaknya berpesan 2 kali, satunya hanya untuk bangsa Israel, kemudian di ayat yang lain kamu nggak apa-apa, kamu keluar dari bangsa Israel, kan nggak mungkin. Jadi sekali Yesus dipesan oleh Bapa itu untuk bangsa Israel, ya udah gitu. Oke. Jadi nggak ada dasar kamu kalau kecuali kamu bisa menunjukkan ayatnya ya, tapi nggak ada ya. Oke, kita bisa ke dalam ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, ini yang kita harus pahami. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadi di sini dikatakan, tunggu ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi dengan iman ibu ini kepada Yesus, hal yang dia inginkan itu terjadi. Jadi di sini Yesus ini dalam konteks menguji iman daripada perempuan itu, apa dia beriman atau tidak. Walaupun di sini memang Yesus juga menguji. Jadi bukan Yesus semata-mata hanya diutus untuk bangsa Israel, tetapi di framing oleh orang Islam itu sangat kejam. Padahal di sini ayatnya jelas, Bang. Ya sudah ya. Tadi ada ayatnya jelas bahwasanya orang itu memanggil Yesus Tuhan. Bilang ayat sangat kejam, Bang, terlalu ekstrim. Dan Yesus, karena perempuan itu manggil dia Tuhan, lalu Yesus memanggil dia anjing. Enggak seperti itu. Suma, apakah di situ Yesus memanggil dia anjing, Suma? Kamu yang jujur, yang pintar, ayo. Itu dalilnya ada. Dalilnya ada. Ulangi, kau bacakan tadi. Iya. Ada, Bang, dalilnya. Dalilnya mana? Apakah dia memanggil perempuan itu anjing? Tidak patut memberi roti kepada anjing, kan itu kan artinya tidak patut memberi roti kepada perempuan itu karena dia memanggil Tuhan. Aduh. Ya itu biarin. Ya, jadi Bang, gini, dia bacanya memang demikian, biarkan saja, Bang. Karena di sana dikatakan bahwa Yesus sedang mengetes iman tersebut, tetapi ketika perempuan itu masih percaya dan yakin bahwa Yesus dapat menolong, maka Yesus berkata, ya, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jadi udah jelas dikatakan demikian di ayat tersebut. Oke, jadi udah nggak bisa dibahas. Karena sastra bahasa zaman dulu dengan sekarang itu nggak bisa dicocok-cocok, disama-samakan ya. Saya kasih dasar dulu, Bang, ya. Saya kasih kenapa sih orang Kristen atau seluruh dunia ya itu harus percaya kepada Yesus. Ini saya bacakan ayatnya ya. Di Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ayat 17-nya yang penting ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi berceceran itu ya. Itu hanya kepada Yesus. Iya, Tuhan. Jadi selain berceceran ya itu. Kalau selain Yesus kemudian dipercayai mengenai selamat enggaknya ya Allahu alam begitu. Ya, berarti ya selamat itu harus mentigakan Tuhan, berarti ya. Harus mempoligamikan Tuhan ya. Betul tidak? Ya, ada yang dibaptis, ada yang bersuara di langit, ada yang burung merpati. Berceceran seruannya kan jelas di situ. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Artinya
sebagai anak, dia sebagai utusan di situ, bukan sebagai Tuhan junior, bukan sebagai bapak junior. Mana dikatakan sebagai anak, sebagai utusan gimana sih? Nggak jelas ngomongnya. Jadi menurut Anda anak di situ maksudnya apa? Utusan atau anak beneran? Iya, anak beneran lah. Gimana sih? Kok bagi utusan? Jadi Tuhan punya anak gitu. Iya. Bentar bang. Kalau Yesus itu anak beneran, itu statusnya anak apa itu bang? Bang Adun pengen tahu gua itu. Ya itu tadi anak Tuhan, anak Allah. Ya statusnya apa? Anak apa? Ya anak Allah, apalagi? Ya anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak. Ya anak kandung lah. Gimana sih? Oh anak kandung. Anak Berarti kandung. yang menghamili Bunda Maria siapa? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri. Oh, Bapak yang menghamili Bunda Maria ya, luar biasa berarti ya. Yang bikin Maria menghamil siapa? Berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri ya, bukan Bapak itu sendiri ya, tapi anaknya ya. Sendiri kan dia anaknya atau Bapak itu sendiri? Yang mana yang benar ini? Bapaknya, Bro Kadun, ketika kamu mengatakan bahwa Allah sendiri yang menghamili Maria, dalam pikiran mereka itu berarti Allah making love dengan Maria, itu ya celaka dengan mereka. Kan yang bilang. Terus apa maksudnya menghamili? Ya. Faktanya Maria hamil. Ya. Jadi bahasa apa yang Anda ingin katakan? Kalau Anda mengatakan Bapak ada, Ibu ada, terus kemudian Ibu hamil, kemudian ada anak, bahasa apa yang cocok untuk itu? Coba ajarkan kepada kami. Sama yang mungkin sebentar, yang lain ya diingat dulu. Ketika Allah berfirman, ya, tiupkan rohku ke dalam rahimmu. Yang menghamili Maria siapa? Yang menghamili Maryam siapa? Menghamili dalam arti kata apa ini? Dalam arti ketika Allah berkata demikian, Maryam hamil nggak? Hamil, seketika hamil tanpa kemudian ada. Menghamili siapa dong? Nggak ada yang menghamili Maria. Loh, kata siapa yang mengambil? Kalau nggak ada yang mengambil, itu mujizat itu. Itu namanya mujizat. Kejadian yang luar biasa. Bro, jangan Anda pikir anak kandung, statusnya anak kandung baru dapat ketika Allah berfirman demikian, katanya loh ini ya. Baca kitabnya, Bro. Lukas 2 itu gimana ceritanya? Lukas 2 ketika bagaimana kemudian prosesi kehamilan Maria. Jangan Anda katakan Bapak yang membuat dia hamil, enggak. Siapa yang membuat Maryam hamil siapa coba? Itu mujizatnya Allah. Nabi Isa itu mujizatnya Allah sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Faktanya yang menghamili Maryam siapa, Bro? Maryam hamil siapa? Bapak. Segala sesuatu. Iya udah. Tapi iya memang. Tapi yang kamu tanyakan tadi yang menghamili kan? Iya. Oh enggak begitu bahasanya. Kalau yang menghamili itu berarti sama halnya menggauli. Iya. Kan Allah kan menggaulinya dengan cara meniup-niup rahimnya. Beda. Dan kayak gitulah bahasanya. Kadun kalau di beda kalau kalian kan mengakui Jibril meniup bahwasanya ke vaginanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris Jibril meniup ke vaginanya Maria. Betul, diakui betul. Caranya dihamili kan ya, betul ya? Ya. Berarti dihamili ya. Kalau dalam Islam mujizat. Allah nggak berkata demikian. Kalau misalkan ente mengatakan kalau misalkan vagina itu kalau kalian tahu mujizat, kenapa kalian bertanya tadi siapa yang menghamili? Kalian goblok namanya. Si Kadrun yang ngomong kok gimana sih? Kalian yang ngomongnya setelah Allah hanya mengatakan sama Bang Billy dulu, Bang Billy. Aku ingin Maria hamil. Curhat berdua aja ntar, curhat berdua. Bang Billy. Kalau curhat berdua Bos. Kalau curhat. Saya tanya dulu sama Bang Billy sebentar. Bang Billy. Ketika Maria kok ini dalam Injil ya, Maria hamil ya, bisa hamil, ini yang mengambil siapa? Bang Billy. Ya tentu Roh Kudus kan sudah jelas dikatakan. Iya. Roh Kudus itu siapa, Bang Billy? Allah sendiri. Nah, berarti yang mengambil Maria siapa? Allah. Nah, di dalam Quran ya, Allah berfirman ya, di dalam Quran Allah berfirman ya, kutiupkan rohku ke rahim
ke rahim, dalam ke krum itu vagina. Maryam. Yang menghamili Maryam siapa? Iya jelas. Aku tanya Billy, Maryam siapa? Bil. Kalau dalam Islam tidak begitu. Kalau dalam Islam. Tidak. Bil. Jangan disamakan. Ah, Bil. Berarti yang sama Roh Kudus itu nggak sempat hamil ya, Bil? Apa? Kalau nggak sempat hamil ya Maria nggak hamil dong, gimana sih lo? Ya kan tadi kata Billy, yang adalah Roh Kudus. Nah, yang menghamili Bapak, berarti sama Roh Kudus nggak sempat hamil. Ya kan Roh Kudus sama Bapak itu sama, bro. Aduh, ampun deh. Oh, gitu. Sama-sama ini. Ya, Yesus telah mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu, ya. Satu apa Ketika itu? Yesus Satu mengatakan lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Bapa, sendiri Anak, tidak dan Roh pernah Kudus itu membaptis adalah siapa-siapa satu. kok. Jadi Maryam Paulus juga membaptis hanya 2 orang saja yang dibaptis. Ya, itu Tuhan itu sendiri, bro. Kenapa susah amat sih? Kan logikanya seperti itu. Itu masuk akal logikanya. Iya, benar. Kalau Anda menyangkal demikian ya berarti Anda menyangkal logika. Ya enggak, begini aja Kadrun. Kalau mereka menyangkal, berarti Al-Quran itu adalah perkataan malaikat, bukan perkataan Allah. Yang bicara malaikat. Kan memang demikian. Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Sama. Al-Quran itu perkataan malaikat, bukan perkataan Allah. Bill. Ente satu jawaban nggak kalau Yesus itu anak kandungnya Bapak? Satu jawaban nggak? Statusnya anak kandung. Bill. Nah sekarang Yesus berkata, aku dari anak Bapak. Kandungnya Bapak dia. Jangan. Iya, anak kandung dari Bapak. Oh, anak kandung Bapak sama ya, berarti ya. Satu jawaban ya. Kalau mau secara kemanusiaan, emang Yesus anak kandung daripada Yusuf. Tapi faktanya kan bukan dari sperma Yusuf. Iya, maksudnya dia itu anak kandungnya anak kandungnya Bapak, benar nggak? Iya, tetapi beda perspektif daripada anak kandung manusia dan anak kandung Allah itu berbeda, boy. Kalau pengertian anak kandung, coba ajarin ke gua. Jangan terlalu panjang ini, Bang. Ajarin ke gua, kalau anak kandung itu apa sih? Apa sih anak kandung itu? Pemahaman kepada mereka yang pemikirannya memang agak sedikit di sini kan di bawah rata-rata. Jadi kita harus memberikan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan levelnya. Jadi nggak apa-apa, di bawah rata-rata deh. Lu di atas rata-rata ya. Iya, Bill, bentar dulu. Ini lu serius, Bill? Kalau misalkan lu yakin kalau Yesus itu statusnya anak kandungnya Bapak, bener nih, Bill? Terus? Betul, bener nggak? Setuju atau enggak? Iya, anak kandung Bapak. Terus? Anak kandung Bapak. Terus yang menghamili Maria siapa? Bapak. Allah itu sendiri. Oh, Bapak sama Bapak ya dihamili ya, berarti ya. Ya sudah, nggak apa-apa, bener. Jawaban lu bener. Hanya caranya berbeda, tidak seperti manusia, begitu. Oh gitu. Kalau caranya yang namanya anak kandung itu dia hamil, ya dia nggak bakal bisa hamil. Iya, caranya supaya caranya ajarin ke gua ya. Caranya supaya perempuan itu hamil digimanain itu, Bil? Oh, berarti sama. Roh Kudus juga meniduri Maryam. Selesai. Oh, jangan campur pautan dengan Islam. Jangan. Sama. Bagaimana kamu mau membedakan sudut pandang pada hal-hal yang konteks yang sama ya? Makanya di sini akal, Bil. Ya. Makanya di sini akal. Kalau di Al-Quran itu Maria tanpa suami ya hamil atas kehendak Allah. Iya, berarti yang mengambil siapa dong? Bro, yang mengambil siapa, Bro? Gimana sih lo? Yang mengambil tidak ada yang menghamili. Ini menghamili maksudnya apa kamu? Maryam menggauli. Bro, Maryam kamu mau mengatakan menggauli? Iya. Itu terserah menggauli Bang Juma. Jadi Tuhanmu itu menggauli manusia gitu sampai manusia itu hamil. Tuhanmu punya kelamin. Jadi Tuhanmu punya kelamin itu merobek selaput darahnya Maria gitu maksudnya. Betul Bang Juma, betul. Allah mengatakan dalam Quran ya. Dia gitu rahimnya Maria. Jangan kayak gitu dong. Di kitab itu nggak kayak begitu amat. Cuman diterangkan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau bawa Tuhanmu pergi menggauli. Nggak ada itu. Ditiup itu menggauli, coy.
Ditiup-tiup yang ditiup rahim lagi. Allah mana kamu? Kau belajar dari mana? Coba kau tiup istrimu. Kau coba tiup istrimu itu sama enggak kau meniup dengan menggauli? Gila. Kok bisa-bisanya Allah tuh pilih-pilih gitu yang ditiup kok rahim bukannya ubun-ubun. Ini kan mukjizat mau diperlihatkan kepada Bani Israel. Bukannya ubun-ubun. Justru ini apa? Bukan rahim gitu. Kalau ditiupkan ke ubun-ubunnya Maria, nanti kandungannya yang bengkak di kepala. Hidungnya, yang hamil hidungnya. Ada aja kamu ini. Kan perempuan sendiri kok di porno-pornoin apa sih orang kan ini? Manusia itu kan di dalam rahim berproduksi, bukan di ubun-ubun. Jangan lagi bagus kedengarannya. Itu kan kitabnya jangan di kitab kalian itu dikatakan pada waktu Maria itu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau bilang digauli, nggak bagus itu yang bikin mengandung siapa, bro? Yang bikin Allah yang membuat Maria itu menjadi hamil, bukan Allah yang datang menggauli. Beda itu. Dia bisa hamil nggak, bro? Lah, Allah cuma mengatakan kun. Nggak, coba kau periksa itu datanya di dalam kitabmu. Kalau dia dibilang kun nggak bakal ditiup, nggak perlu ditiup-tiup rahimnya. Lah, itu prosesnya yang meniup siapa? Bukan Allah yang meniup, tapi Roh Kudus. Jibril yang meniupkan roh ke dalam rahim Maria. Lah kamu Bapak Theos yang datang menggauli Maria. Apa bedanya kalian dengan ajaran pagan? Datang gini ya. Saya jadi kebayang tuh pas Allah lagi meniup-niup rahim. Siangnya daripada situ kau katakan Tuhan mau menggauli wanita, gimana itu? Prosotin ya. Diprosotin sama Tuhan ente. Kayak Zeus aja Bang Juma. Jangan begitulah. Di Al-Quran diterangkan ditiupkan roh. Betul. Niupnya pakai apa, bro? Niupnya pakai apa? Mau diterangkan pakai apa meniupnya rupanya? Ya dong, kan yang ditiup kan udah ketahuan rahim. Nah, dia niupnya pakai apa nih? Ya jelas ditiupkan itu kalau menurut pemahaman kami umat Islam itu bukan berarti seperti makhluk. Allah komplain nggak kalau Maryam siangnya makan jengkol bau? Wah, ini cerita gereja ini. Jangan kayak begitu, enggak bagus. Enggak bagus itu. Iya, enggak bagus. Pertanyaan kalian jangan jadi orang munafik. Pertanyaan kalian tadi mengarah kemana? Bukan. Yang mengatakan, dengar dulu, yang mengatakan Maria digauli sama Bapak, sama Theos siapa? Siapa? Ayo. Kamu tanya, kamu yang nanya. Justru itu saya bela kitab kalian. Ada nggak di dalam kitab kalian itu Bapak menggauli Maria? Ada nggak? Kami nggak bilang menggauli kan. Yang tanya begini. Itu si Kadrun. Justru menggauli Maria itu ada di Quran, bukan di Injil. Bahasa Injil itu udah bagus. Kenapa diartikan helikopter? Bahasa Injil itu sudah bagus. Kenapa diartikan porno? Iya, jangan begitulah, nggak bagus. Si Jibril meniup ke vagina, bukan ke rahim, ke vagina Maria. Jangan ngarang-ngarang. Bahasanya pakai bahasa Bible dong. Itu namanya digauli nggak, Bang Billy? Sudah pasti itu digauli. Betul kan? Itu secara logis. Itu ajaran Kristen. Itu ajaran pagan. Ajaran kalian itu nyata mendudukkan Tuhan kalian itu makhluk. Tuhan kami bukan makhluk. Ada aja. Kita berdasarkan ayat saja ya. Kita berdasarkan ayat saja. Ayo, mana ayat kalian yang membuat proses kehamilan daripada Maria? Kita berdasarkan ayat. Supaya deal. Oke. Bagaimana? Al-Quran menerangkan. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Jibril berkata, sesungguhnya kamu nggak bisa baca juga, percuma. Sesungguhnya aku ini. Nah ini aku sudah mengucapkan bahasa Indonesianya, gimana sih? Dikasih ayatnya aja, dikasih apa? Di apa? Share screen aja biar kita bisa saling memahami. Iya. Nah, sebentar kamu tunjukkan juga dalilnya di kitabmu menggauli ya. Awas kok nggak ada. Enggak, kita bicara soal kita lupa yang tadi kita bicara soal kehamilan. Masalahnya jelas ya, Maryam itu